Not sure if you know this. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Tanduk Langit. Hambanya adalah Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Syukur kepada Tuhan, penyertaan dan perlindungannya selalu dinyatakan. Kuasa Roh Kudus yang menyatakan kehadiran Tuhan terus memimpin dalam kehidupan kita. Kini dan pada saat ini kita berada pada minggu ketiga setelah perayaan Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur atas karya Roh Kudus melalui ibadah dengan tema dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita memuji Dia. Dengan penuh sukacita, saya jemput kita berdiri, pujian, nyanyikanlah nyanyian baru, kita angkat bersama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan-Mu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu, Roh Kudus akan terus memelihara kamu. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah diutus untuk menolong kita mengikuti kehendak Tuhan. Namun kita masih menunjukkan sikap hidup yang tidak taat. Kita masih dikuasai oleh dosa. Karena itu kita tunduk mengaku dosa. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami melalaikan firman-Mu dan lebih sering mengikuti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami yang berdosa ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di taman surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku jurang dengan rahmat tak henti. Ku dipegang pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk bersikap seperti Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mengagungkan Tuhan lewat pembacaan Mazmur kita. Mazmur 130 ayat pertama sampai ayat ke-8. Mazmur 130 ayatnya pertama sampai ke-8 kita baca secara berbalasan. Firman Tuhan, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika Engkau ya Tuhan
mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel. dari segala kesalahannya. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bacaan pertama dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 20.
Yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1 dan Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Sebelum membaca Alkitab, mari bersama-sama kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah kami yang mencipta, yang memelihara dan mengaruniai keselamatan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karya Roh Kudus kami berhimpun bersama dalam keyakinan iman. Engkau memanggil kami dalam persekutuan sebagai keluarga Allah di sini. Syukur kepadamu Bapa, dan dalam kerinduan berjumpa dengan Tuhan, kami merindukan firman Tuhan yang akan menjamah, menyentuh, membarui kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, kuasai hamba-hambamu yang akan memperdengarkan suaramu, membacakan firman-Mu ya Tuhan, dan juga hambamu ini yang akan berefleksi bersama dengan segenap umat Tuhan. Kami memohon pengasihan dan kuasa Roh Kudus dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang keempat sampai 20. Orang Israel menghendaki seorang raja. Ayatnya yang keempat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja bagi kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Pada waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya menjadi juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik,
dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan.
Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan, Kuresma Ngapuang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sukacita boleh menikmati perjumpaan dengan Allah bersama dengan keluarga besar Jemaat Biringkanaya dan juga dengan sahabat-sahabat pelayanan dari pengurus pusat sekolah minggu dan teman-teman panitia rapat kerja 2 sekolah minggu Gereja Toraja yang akan kita lantik pada saat ini. Saya di Makassar juga dalam satu perjalanan bersama dengan teman-teman diaken di Klasis Parepare. Jadi kami kemarin sepanjang hari di Sopeng dalam konsultasi diaken seklasis Parepare. Lalu di sela-sela acara istirahat ada seorang ibu yang menghampiri saya dan mengatakan, Pak Pendeta, mohon dukungan doa ya. Saya bilang, oh ya, apakah ada hal khusus ibu? Dan dia mengatakan, saya diserang oleh kanker payudara. Saya suka bahasanya. Dia mengatakan saya diserang. Dia kan ada yang mengatakan saya punya kanker. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi dia ngomongnya saya diserang kanker payudara. Tapi saya bilang sama dia, tapi kalau tampilan dan apa yang ibu, ya yang saya lihat, ibu tidak kelihatan sedang sakit. Dan dia mengatakan, ya memang kelihatannya seperti itu, walaupun kadang-kadang kalau malam saya menangis kepada Tuhan, kenapakah harus seperti ini Tuhan. Lalu saya katakan, ya dia rupanya sudah sementara dalam proses kemo dan dia mengatakan bahwa saya akan terus berjuang sampai batas waktu dan saya tetap akan melayani, karena saya bilang, wah kenapa jauh-jauh datang memaksakan diri ke sini. Dia bilang, saya akan tetap melayani sampai batas waktu mana Tuhan akan memberikan hidup kepada saya. Jadi dia senyum, tapi saya yang menjadi berkaca-kaca. Dia terlihat jauh lebih kuat dari saya. Dan setelah itu kami masih ada satu bincang-bincang dan ternyata Bapak Ibu bahwa hari ini adalah hari penyerang kanker sedunia.
National Cancer Trigger Day. Ini memberi apresiasi dan memberi sokongan kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker, dan juga menjadi apresiasi bagi mereka para penyintas yang sudah lewat dari peristiwa itu. Jadi sekarang seluruh dunia memperingati itu hari untuk menyemangati para pengidap atau orang-orang yang diserang oleh kanker dan sedang berjuang untuk itu, 9 Juni ini. Dan karena itu saya mengawali dengan, adakah di sini saudara-saudara yang sedang berjuang untuk hal itu? Boleh mengangkat tangan? 1, 2, 3. Boleh dilihat, boleh tetap mengangkat tangan, boleh. Ada lagi? 1, 2, 3. Oke. Dalam semangat Hari Penyerang Kanker Sedunia, saya minta teman-teman yang ada di sekitarnya berilah salam kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Boleh angkat tangan kembali yang oke. Teman-teman yang ada di sekitarnya berilah salam kepada saudara kita dan katakanlah semangat bahwa semuanya ini boleh dilalui. Ini adalah hari untuk memberi sokongan terhadap orang-orang yang bergulat melawan kanker dan juga untuk para penyintas kanker. Dan puji Tuhan bahwa kalau dulu dia menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi sekarang angka harapan hidup sudah semakin tinggi. Di samping karena teknologi, tetapi juga karena orang-orang di sekitarnya yang senantiasa memberikan sokongan untuk keadaan-keadaan seperti ini. Dan kalaupun sering dalam pemahaman kita bahwa penyakit itu membawa kepada gerbang perjumpaan dengan Tuhan karena kematian, kita mau bilang apa? Beragam kondisi bisa dialami oleh manusia yang pada akhirnya setiap saat kita bisa dikagetkan. Ada orang yang meninggal karena kanker, ada orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena berbagai aktivitas-aktivitas, dan bahkan ketika dia sedang melayani sekalipun kematian itu bisa datang. Dan karena itu seorang bapak gereja dalam sebuah tulisan yang sangat indah pernah mengatakan bahwa bukan persoalan kapan, di mana, dan bagaimana kematian itu datang. Yang paling penting bagi kita bukan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup. Itu menjadi hal yang jauh lebih penting daripada kapan, di mana, bagaimana, sakit apa, dan seterusnya. Sehingga kematian itu datang. Ibu sering khawatir bahwa kanker ini akan membunuh saya. Kadang-kadang, ya, kalau kekhawatiran itu datang dan ketakutan itu datang, maka kita akan segera mati karena penyakit itu. Saya ingat juga dulu ibu saya waktu dia sakit dan dia jantung waktu itu, saya bicara dengan beliau. Saya bilang, "Mak, mataku kami mati karena ya teh sakit." Waktu itu saya belum menikah. Dia bilang, "Iyo sok." Nah, ini gaya orang mengkedek. "Iyo sok. Sahabat tak pemuki bayi ini." Kukoy, "Mak, ya mi mataku umate karena ya te jantung, satu merami mate karena ya te jantung." Kakak saya yang perempuan menyikut saya, pandita tena, tidak sopan bicara sama orang tua. Tapi saya katakan saya serius. Ketika kita takut terhadap sesuatu, maka pada saat itu kita sudah mulai kalah. Oke, kita bicara tentang kanker karena hari ini hari kanker, hari perjuangan kanker sedunia. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa bukan persoalan sakit apa kita dalam hidup ini dan akan mati seperti apa kita nantinya. Bukan itu yang menjadi soal untuk kita gumuli, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kalau fisik kita boleh diserang oleh kanker dan kadang-kadang kita tidak pernah menduga dan itu datang, tetapi secara pengandaian saya boleh mengatakan yang jauh lebih berbahaya adalah kanker-kanker untuk kehidupan iman kita. Kanker-kanker untuk kehidupan batin itu jauh lebih berbahaya daripada kanker yang dialami oleh sejumlah dan Pak Pendeta dan sejumlah orang tua dan saudara-saudara kita. Ketika ada bagian-bagian dari hidup kita yang menempel dalam kehidupan iman kita, itu menjadi penyakit yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mematikan. Dalam 1 Samuel 8 pembacaan kita yang pertama, kanker secara batin yang mulai menyerang orang-orang Israel.
Karena mereka mulai menolak teokrasi dan mengatakan, berikanlah kami raja seperti yang lain-lainnya. Dia mulai membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Allah. Dan bahkan anak-anak Samuel yang seharusnya mencontoh kehidupan orang tuanya untuk meneruskan kepemimpinan, untuk menjadi generasi-generasi yang hebat untuk Israel, ternyata dalam penilaian orang-orang pada saat itu bahwa anak-anakmu juga tidak lagi hidup seperti engkau yang setia kepada Tuhan. Ini menjadi catatan penting untuk sekolah minggu, bahwa sedangkan Samuel yang sedemikian setianya kepada Tuhan, pada akhirnya anak-anaknya terbilang tidak setia dan tidak seperti orang tuanya dan seperti pendahulunya. Dan ini menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab untuk kita semua, bagaimana untuk membuat anak-anak kita menjadi jauh lebih kokoh dalam kehidupan iman yang dibarui dibanding dengan kita para orang tua. Tapi ya itulah jadi masalah kalau para orang tua dan juga kita guru-guru sekolah minggu tidak lagi memiliki spiritualitas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka persoalannya adalah apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi inilah yang dialami dalam pembacaan pertama kita, bahwa umat Tuhan mulai menolak Allah dan mau hidup berdasarkan selera dan pertimbangan sendiri untuk meminta raja. Dalam pembacaan Injil, orang-orang menolak sapaan Tuhan melalui karya Yesus Kristus. Malah Kristus dihujat bahwa dia sudah kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Dan bahkan dikatakan dengan setan dia mengusir setan. Macam-macam cara dipakai untuk melemahkan pelayanan Yesus Kristus. Bahkan keluarganya pun sudah mulai terkena kanker batin, karena ternyata keluarganya pun mulai mengatakan ondo oleh nasinting to ngomong ya te syulu utate te Yesu. Karena apa? Karena dia bisa mengusir setan, karena dia dapat berbicara dengan penuh kuasa dan didengarkan oleh banyak orang. Dan mereka mulai meragukan itu dan bahkan menghujat Kristus. Itu terjadi bagi mereka. Walaupun mungkin secara fisik mereka kuat, tetapi hati mereka digerogoti oleh pemikiran-pemikiran yang negatif. Bahkan ketika Allah melawat di dalam Yesus Kristus, pemikiran negatif itu datang. Dan dalam bacaan utama kita, dan khususnya juga di dalam nas yang kemudian dari sanalah muncul tema dibarui dari hari ke hari, Rasul Paulus dengan sangat sadar menyadari bahwa manusia lahirianya semakin mulai merosot. Sementara itu dia mendapatkan penganiayaan dari orang-orang yang berkuasa dan menganggap bahwa mereka lebih memiliki kebenaran. Begitu banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam karya pelayanan itu, dan setiap orang mendapatkan serangan-serangan yang sama dalam kehidupannya. Entah kalau Bapak Ibu memikirkan pribadi-pribadi, banyak serangan-serangan yang akan melemahkan iman kita. Entah itu karena memang fisik kita yang membuat kita menjadi lemah, ataupun kadang-kadang tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada keadaan yang lemah. Tadi sepertinya ada rencana pengobatan ya, ada pemeriksaan gula itu ada ya. Saya agak senyum tadi ketika majelis gereja hendak memberi pengumuman dan mau membaca tentang gula sesaat ya, gula sesaat yang mau di ini ya. Tapi seseorang salah ngomong dan mengatakan ya ini pengukuran gula sesat. Tapi saya kemudian sambil juga karena sudah mempersiapkan perenungan ini, ya gula sesaat kita kadang-kadang boleh naik. Gula pagi hari bisa sampai 200, gula sesaat sewaktu itu bisa sampai 300, 400. Tetapi apa ya obat untuk itu? Masih ada obat untuk itu. Tetapi ketika gula sesat itu sudah ada di dalam hidup kita dan itu yang merusak batin kita, nah itu jauh lebih berbahaya. Ketika contoh bahwa anak guru-guru sekolah minggu betapa manisnya di depan anak-anak sekolah minggu dan betapa indahnya berbicara tentang Yesus Kristus, tetapi di belakang entah apa saja yang dia lakukan, telah melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan pergaulannya itu tidaklah setia dan tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan. Nah itu gula sesat namanya, itu yang senyum manis yang dia berikan. Ya majelis gereja juga dengan senyum manis di depan jemaat, tetapi yang aja mulu konsistori si gagabang amoto sidang si gagabang amoto itu termasuk gula sesat itu, senyum-senyum itu. Tapi saya percaya majelis gereja jemaat Biringkanaya sebagai neneknya klasis
Klasis Makassar Timur akan senantiasa memperlihatkan kehidupan batin, kehidupan yang senantiasa dibarui dari hari ke hari, walaupun sekali lagi bahwa kehidupan kita secara pribadi, secara persekutuan itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Setiap orang dengan pergulatannya, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga. Ada istri yang senantiasa merasa bahwa aduh, maaf kata papa nanti lima kuna pakaboro nak sengketar ubang amoynya. Ada juga bapak-bapak yang kemudian mengeluh kenapa ke istriku ini ngomel terus, mulai dari bangun sampai mau tidur ngomel terus. Ada orang yang anak-anak muda yang kemudian mengatakan kenapakah hidupku ini selalu disakiti, selalu ya ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Itu korban itu yang mau itu. Selalu saya berusaha untuk mendapatkan orang yang akan mendampingi saya dalam kehidupan, tetapi saya ditikung di jalan lurus justru oleh teman saya sendiri, teman guru sekolah minggu saya sendiri, teman pengurus. Setiap orang dengan pergumulannya sendiri-sendiri. Aduh, saya ini mau sekali, kasihan untuk bisa kuliah di tempat saya yang menjadi favorit saya. Saya sudah gap year, kasihan satu tahun ini. Nggak tahu nanti kodong ini tanggal 13 akan seperti apa nasibku ya. Karena tanggal 13 nanti adalah pengumuman seleksi nasional ya untuk 13 Juni untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Ada yang mengeluh, aduh kenapa kayak ini sakit setiap bangun, kemarin pagi bangun kaki kiri kram, sekarang bangun lagi kaki kanan kram, aduh tidur siang begitu bangun telinga kiri mendenging, dan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hal yang terbesar yang harus kita gumuli dan harus kita waspadai adalah jangan sampai manusia batinia kita itu jauh lebih sakit daripada lahiriah kita. Saya mau memulai dengan tadi mengatakan bahwa hidup ini dengan umur yang semakin bertambah atau hari-hari yang terus-menerus kita harus lalui, kita akan berhadapan dengan kemerosotan secara batin. Tapi kemerosotan secara fisik. Tapi fisik boleh merosot karena berbagai keadaan, tetapi batin harus terus-menerus dibarui dari ke hari ke hari untuk menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Pertanyaan untuk perenungan bersama adalah, apa pegangan kita? Apa pegangan kita untuk dapat tetap bertahan dan dibarui secara batinnya dari hari ke hari? Sementara ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, penderitaan yang dialami. Bahkan seorang pendeta Kristen sekalipun juga mengalami hal yang seperti itu. Sudah bertahun-tahun saya selalu mengeluh dengan sakit kepala, dan dalam sejarah kehidupan saya kalau mau dikisahkan itu terlalu panjang untuk dikisahkan. Tetapi ada satu kali waktu saya mulai menyerah ketika saya dalam keadaan kritis, koma walaupun saya bisa merasakan segala sesuatunya, tapi saya tidak bisa merespons apapun ya di rumah sakit Elim, dan saya sudah menyerah dan mengatakan, oh Tuhan cukup, mata kali mau padi mau kesading. Saya tidak bisa merespons apapun, tetapi saya bisa mendengar segala sesuatu. Dan pada akhirnya satu kali waktu saya merasa ada panas mengalir di leher saya. Saya tidak tahu apa ini, apa darah yang keluar, karena saya tidak bisa membuka mata saya, walaupun saya bisa mendengar semua orang yang bicara di sekitar saya. Dan pada akhirnya saya memaksa membuka mata saya, dan saya mengatakan, izinkan saya Tuhan melihat dunia sesaat sebelum pada akhirnya ambillah saya, karena saya sudah begitu lelah dengan rasa sakit yang luar biasa ini. Saya katakan cukup, toh dari kecil saya baru 1 tahun bapak saya meninggal dunia, dan saya tahu Tuhan memelihara ibu saya sehingga dia bisa membesarkan kami. Jadi kalaupun Tuhan memanggil saya saat ini, saya percaya Tuhan Engkau akan mengasihi istri dan anak-anak saya. Lalu saya paksakan membuka mata saya untuk cari tahu apakah gerangan yang membuat sepertinya ada tetesan panas di sini. Dan begitu saya buka mata, pas mukanya istri saya yang di depan saya. Oh, rupanya dia sedang melihat saya begini dan dia menangis. Jadi rupanya air matanya itu yang menetes di leher saya. Saya langsung teriak sama Tuhan, oh Tuhan, dak apa boleh dolo akasian dikatin deh ini ke langsung itu tuh keadaan. Tuhan berikanlah saya kekuatan, saya mencintai di mereka dan anak-anak saya yang masih kecil, berikan kesempatan, kasihan kalau boleh. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dalam keadaan yang seperti itu, yang tidak bisa berdaya apa saat itu, tiba-tiba suster kemudian setengah berteriak dan mengatakan, Pak Pendeta sudah menggerakkan tangan dan kakinya, karena saya berusaha untuk mau menggerakkan tangan saya untuk memeluk istri saya. Dan hanya dalam waktu 1-2 jam kemudian saya sadar
sadar sepenuhnya dalam kepasrahan, dalam iman yang tetap kokoh kepada Tuhan, walaupun waktu itu saya sendiri sudah merasakan tak mau apa-apa teh, biarlah saya pergi. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan, walaupun tetap ada bekas-bekasnya hingga pada saat ini. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa entah apa yang bisa terjadi dengan fisik kita, tetapi iman kita, batin kita harus terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Mau selemah apapun fisik ini, mau seringkih apapun fisik ini, mau sebesar apapun tantangan yang kita hadapi secara fisik dalam kehidupan ini, tetapi iman dan keyakinan di hadapan Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi, kalau begitu apa pegangan kita? Pak Pendeta, apa yang menjadi pegangan saya untuk tetap meyakini bahwa kalaupun organ tubuh saya sebagian sudah diambil, kaki saya sudah dipotong, payudara saya sudah diangkat, usus saya sudah dipotong sebagian. Kakak saya perempuan juga baru-baru dipotong ususnya karena kanker usus, kakak kandung saya. Apa yang menjadi pegangan saya? Yang pertama, ketika orang Israel meminta raja, Tuhan yang sebenarnya ingin tetap memerintah untuk mereka pada akhirnya mengizinkan itu. Dan ketika Tuhan mengizinkan raja untuk orang Israel, mereka bukannya menjadi setia di hadapan Tuhan, tetapi ternyata mereka semakin merosot, dan pada akhirnya berakhirlah perjanjian lama ketika mereka dibuang ke Babel dan mereka pulang dalam keadaan yang kacau. Tapi dalam keadaan seperti itu Allah tetap peduli. Bahkan dalam kemerosotan iman orang Israel, Allah tetap peduli kepada mereka dan berkarya di dalam Yesus Kristus. Kristus lahir, Kristus berkarya, walaupun sering ditentang oleh orang-orang Farisi, justru orang-orang Israel sendiri. Tapi Allah tidak berhenti bekerja dan berkarya. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus meneruskan karya itu dengan pengajaran, bahkan sampai pengorbanan, dan bahkan sampai mati. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Hai umat Tuhan, na pomate pong Yesus tu papakaboro adalah kok kita. Hai guru-guru sekolah minggu, na pomate pong Yesus tu papakaboro adalah kok sekolah minggu. Bimbing mereka, didik mereka dalam kecintaan, dalam iman. Hai pribadi-pribadi, hai ibu, bapak, saudaraku yang menderita kanker, yang menderita penyakit apapun, napomate pong Yesus tu papakaboro adalah kok kamu secara pribadi. Kematian sekalipun dia lalui demi cintanya, dan karena itu seperti firman Tuhan, tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan ketika kematian itu datang sekalipun, ketika orang-orang yang kita cintai telah meninggal dunia, dan itu cenderung membawa kita kepada kelemahan dan kemerosotan batin, percayalah bahwa orang yang kamu cintai walaupun dia telah mati, tetapi sesungguhnya dia tetap hidup di dalam cintanya. Dia tetap hidup di dalam keteladanan-keteladanan yang indah. Dan kita tahu persis bahwa ketika kemah kehidupan ini dibongkar, kita akan berjumpa dengan penuh cinta dengan mereka-mereka yang telah meninggalkan kita. Tapi satu hal yang kita harus pegang di sini, bahwa napomate pong Yesus tu papakaboro onalako kita. Dan bukan hanya itu, dia telah bangkit mengalahkan maut. Bukan hanya itu, dia mengaruniakan rohnya kepada kita, hatinya kepada kita, spiritnya kepada kita. Dan karena itulah kemudian firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dirimu, hidupmu adalah bait Roh Kudus? Entah apa yang ada dalam dirimu, kanker kah itu, atau gula darah yang selalu tinggi kah itu, atau cincin yang sudah berpindah dari jari manis ke dalam jantung, atau apapun kah namanya, Kristus dan Roh Allah dengan kasih Allah yang sungguh luar biasa itu hidup di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara. Yakini dan pegang itu, kalaupun tubuh batinnya ini, tubuh lahirnya ini merosot karena berbagai apapun, tetapi batin kita di dalamnya berdiam karya Allah yang sungguh luar biasa. Kekuatan Allah, Roh Allah ada di sini, ada di dalam hati kita. Kalaupun kadang-kadang kita menangis karena pengkhianatan orang yang kita cintai, kalaupun kita menangis karena kegagalan dalam kehidupan ini, tetapi Allah tidak jauh. Allah ada dalam diri kita untuk memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama, bahwa napomate pong Yesus tu papakaboro onalako kita. Dan kalau kematian bahkan dia sudah lewati untuk itu, dan bahkan rohnya telah dicurahkan, diberikan kepada kita, apa yang akan kita takutkan dalam kehidupan ini? Hai kanker, kau boleh ada dalam tubuh saya, tetapi kasih Kristus yang jauh lebih besar dari apapun akan tetap ada dalam diri saya, entah hidup atau mati. Tapi aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cukup dua hal saja yang kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa napomate pong Yesus tu papakaboro ona, ada cinta yang begitu besar untuk kita, ada kepedulian yang begitu besar untuk kita, dan bahkan rohnya pun dicurahkan untuk kita. Itu ada dalam diri kamu.
Yang kedua, Allah kita bukanlah Allah yang otoriter. Ada yang sering mengatakan kumua, oh bu hari kadi patu batendi kala dia pa umbai ya modal iya mau pas sukaran. Oke. Teman-teman yang tidak mengerti bahasa Toraja coba tanya ke samping kiri kanannya yang bukan orang Toraja. Ya mau diapa kalau memang sudah itulah nasib, sudah itulah takdir. Hello, di dalam Yesus Kristus kita tidak pernah mengenal takdir yang menyakitkan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi ada orang yang mengatakan, oh masaki susi na adik ate, oh mate susi to, oh mbay nang dalle na mo dikka susi to, mbay nang dalle ko mo dikka atu, ta ibang ku binada di te jama-jamanku. Bagaimana jama-jamanmu, mau bagaimana kerjaanmu mau beres kalau kau bangunnya jam 9, tidurnya jam 5 sore dan seterusnya. Oh mbay ya mau dalle iya mau pas sukaran. Tuhanlah lagi yang dituduh. Ah sudah digariskan kasihan dari Tuhan bahwa saya harus seperti ini. Ya untuk apa susah-susah, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Iyo maripi baka mo ko jabano na masan do langi itu jodoh kalau mau di tangan Tuhan. Oke, tolong jangan membuat gerakan-gerakan yang membuat orang-orang di samping Anda merasa sedih karena pernyataan saya. Tetap jalani kehidupan ini karena itu kan hal-hal yang bersifat lahiriah terutama. Yang paling penting bagi kita bahwa Allah itu tidak otoriter. Dia itu maunya bahwa dia yang memerintah orang Israel. Tetapi ternyata kemudian dia meminta raja, orang Israel meminta raja. Makanya Tuhan bilang sama Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh mereka Samuel, saya yang mereka tolak. Orang Israel menolak, seakan-akan menolak Allah. Tapi apakah kemudian Allah kemudian otoriter dan mengatakan sekali tidak, tetap tidak? Allah ternyata dia mau untuk memberikan itu dan tetap memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Mungkin ada di antara kita yang merasa dalam kehidupannya bahwa aduh ya dikate kehidupanku tenang amari galiunai. Kehidupan saya ini penuh dengan dosa, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oh salah-salah sidi dia akan berteriak, oh Tuhan mungkin sudah menghukum saya, oh telimu dikalalan te, oh pokoknya mengeluh terus sepanjang hari. Hentikan mengeluh itu karena Tuhan kita bukan otoriter. Setiap kali kalaupun kita telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, kalaupun kita telah melakukan hal yang fatal di hadapan Tuhan, tetapi selalu ada kesempatan yang Tuhan buka untuk kita. Walaupun kadang-kadang kesempatan itu kita rusak, sama seperti kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk menjadi milik kesayangan Tuhan, tetapi mereka telah merusakkan kesempatan itu. Walaupun tidak tertutup sama sekali untuk mereka, tetapi pada akhirnya itu menjadi terbuka untuk semua orang bahwa Tuhan membarui dunia ini bukan hanya melalui orang Israel, tetapi juga untuk melalui orang Biringkanaya ketika mereka setia dan senantiasa taat dan berseru kepada nama Tuhan. Dan karena itu saya sisipkan satu pesan dan berulang kali selalu saya katakan, janganlah ada anak-anak Tuhan, apalagi warga gereja Toraja yang kemudian menyatakan I'm standing with Israel. Ketika perang sedang terjadi di sana, lalu mulai pasang-pasang bendera Israel apa segala macam. Israel yang ada sekarang ini Bapak Ibu, itu keturunan dari orang yang dulu berteriak salibkan dia di depan Tuhan Yesus. Israel yang sekarang ini itu turunan dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dulu bahkan menghujat Tuhan Yesus dan mengatakan dia ini kerasukan Beelzebul. Orang-orang Israel yang sekarang berperang di sana itu adalah orang-orang yang dulunya melempari batu Stefanus sampai mati. Mereka yang menganiaya orang-orang Kristen dan menyebabkan Rasul Paulus pun merasakan penderitaan yang sama. Jadi ketika hendak berbicara tentang keadaan di Timur Tengah di sana, berbicaralah dalam tataran kemanusiaan bahwa telah terjadi serangan terhadap kemanusiaan di sana. Tapi jangan kemudian mengatakan, yes Israel adalah umat pilihan Allah, karena itu kita harus bela mereka di sana. Karena itu sama dengan menyangkal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan, siapa yang percaya dalam namaku, maka dia akan menjadi umat kesayanganku. Kalau umat Israel adalah umat pilihan Allah, lalu jemaat Biringkanaya apa ya kodong kalau begitu? Umat sekunder? Oh tidak. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Dan kita menikmati itu, dibentuk dan diberikan kesempatan menjadi keluarga Allah. Berpeganglah kepada kasih Tuhan yang saya lakukan apomate, dan bahkan sampai rohnya dicurahkan untuk kita. Dan yang kedua, selalu saja ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan ini.
ambil kesempatan itu untuk membarui kehidupan kita oleh tuntunan Roh Kudus untuk dibarui. Tetapi ingat, jangan main-main dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Akan ada saatnya Tuhan mengatakan it's enough, tidak lagi. Ketika kita terus-menerus menghujat, kita terus-menerus menolak, kita terus-menerus mengingkari karya Roh Kudus di dalam diri kita, maka pada saat itulah Kristus mengatakan, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, dan tidak ada kesempatan bagi kita kecuali neraka. Saya merindukan kebahagiaan sebagai keluarga Allah. Saya merindukan kebahagiaan di dalam sorganya Tuhan Yesus. Saya merindukan bahwa anak-anak sekolah minggu akan menikmati masa depan mereka dan menjadi masa depan bagi kita semua. Tapi di dalam semuanya itu, baharuilah senantiasa diri kita, batin kita, meskipun kadang-kadang lahiriah kita, tubuh kita sering merosot karena berbagai kondisi. Tetapi kita percaya dalam nama Yesus tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Manusia lahiri kita bisa berhadapan dengan kemerosotan karena berbagai tantangan dalam kehidupan, juga karena kesehatan, juga karena penyakit-penyakit yang menyerang kita. Tetapi kekuatan terbesar kita adalah batin kita, hati kita yang di dalamnya Roh Kudus telah dicurahkan, diberikan. Tetaplah berjuang dalam kehidupan ini. Dan biarlah semangat kita, hati kita, batin kita terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Meskipun sesekali kita harus menitikkan air mata dan bahkan menangis ketika sesuatu yang dalam pandangan manusia begitu buruk menimpa kita. Tetapi Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati menjaminkan kehidupan yang akan datang bagi kita. Ya Roh Kudus, berkuasalah dan baruilah terus batin kami. Sekalipun kadang fisik kami, manusia lahiriah kami, keseharian kami sering ditekan oleh berbagai hal. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh pengasihan Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kita dan senantiasa mengokohkan tubuh batinia kita, kita dipanggil untuk senantiasa membarui komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang tidak kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab,
dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara segenap keluarga Allah, Tuhan sudah mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu, mari mempersembahkan yang terbaik pula kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya dari pertama Korintus 9 ayat 7 mengingatkan kita, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Pujian, ku dengar berkat-Mu turun mengiringi persembahan kita.
ulangi dari baitnya yang pertama. Jangan kau lewati aku walau ku jaman, ku tak layak kau dekati, namun rahmatmu besar. Aku pun kasihani aku pun. Dipersilakan akta khusus pelantikan panitia Rapat Kerja 2 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melantik Panitia Rapat Kerja 2 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam surat keputusan pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan dibacakan oleh pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja. Dan mohon saudara-saudara yang dibacakan namanya untuk mengambil tempat di depan, dan pelantikan ini bersifat kolektif. Surat keputusan nomor 6 /SK /PP titik SMGT /5 tentang Panitia Pelaksana Rapat Kerja 2 SMGT tahun 2024. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pengurus pusat SMGT menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan Panitia Pelaksana Rapat Kerja 2 SMGT tahun 2024. Pertama, susunan Panitia Rapat Kerja 2 SMGT tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, Panitia Rapat Kerja 2 SMGT tahun 2024 melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 29 Mei 2024, pengurus pusat SMGT, Ketua Umum Pendeta Syukur Matasak MTH tertanda, Sekretaris Umum Pendeta Julianus Tandisau STH tertanda. Lampiran keputusan Panitia Pelaksana Rapat Kerja 2 SMGT tahun 2024. Pertama, penanggung jawab pengurus pusat SMGT. Kedua, BPS Wilayah 4 Makassar, Pulau Jawa,
Bone Parepare. Ketiga, BPK Makassar Timur. Kedua, penasihat Pendeta Lukas Dayung MTH, Pendeta Eliezer Palondongan MTH, Penatua Galmeria Kondorura, Penatua Mesak Raymond Rantai Padang, Riki Patang, Penatua Irdania Patiung, Penatua Yohan Bida, Diaken Yohanes Ma'din. Panitia Pelaksana, Ketua Penatua Lili Liling, Wakil Ketua Agung Aprilian, Sekretaris Penatua Yan Mailapa Lotong, Wakil Sekretaris Julmita Helda Ronangan, Bendahara Oktaviana Tandilino. Seksi Acara Koordinator Diaken Elviana Ruru, Pendeta Abigail Waruna Pongrekun STH, Diaken Elva Suryani Paimbonan, Iwan Danari, Wulan Rara Tonapa, Penatua Dedet Meriti Yefta Tolla. Seksi Kesekretariatan Koordinator Rion Pakendek, Albertin Masiri, Mikael Sampe Rerung, Trisna Ragil Enlayuk, Fenicia Lido, Penatua Frans Nurmianto. Seksi Akomodasi dan Transportasi Koordinator Diaken Yoel Jerry Pati Peilohi, Mak Arthur Palinoan, Penatua Gideon Banga, Aris Rima, Deni Sandi. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Koordinator Diaken Victor Tri Kurniajaya, Diaken Angga Triyuda, Penatua Deni Sampe, Mario Nofra Tarukallo, Denson Patibang. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi Koordinator Santi Epang, Jonifar Lantang, Yamuger Rakang, Gimel Pratama Putra, Alpin Parubak Siampa. Seksi Konsumsi Koordinator Yuliana Peter, Penatua Herlina D. Yohanes Fahriani, Penatua Juneli Toba, Penatua Kurlia Neta Tangkeallo, Diaken Karina Sibala. Seksi Dana Koordinator Syameni B. Palamba, Rudi Briadi Belorerung, Justin Maluka, Penatua Yuyun, Diaken Milka Saludung, Penatua Serlina Pangiluan, Winarvin Katunde, Diaken Maya Fitriani Matana, Diaken Rahel Oksa Pangari, Seftianti Rosita P. Seksi Kesehatan Koordinator Penatua Wengsi, Dwiana Tulak, Diaken Lawyer Paimbonan, Yovianti Gabriela, Diaken Jenny Bubun. Seksi Keamanan Koordinator Jumanto Agung, Martin Kendek, Asharia Ranggi Parate, Reski Palimbinan. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 29 Mei 2024, Pengurus Pusat SMGT, Ketua Umum Pendeta Syukur Matasak tertanda, Sekretaris Umum Pendeta Yulianus Tandisau STH tertanda. Dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia rapat kerja kedua Sekolah Minggu Gereja Toraja dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gerejanya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayanmu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu.
Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Sesaat diberikan kesempatan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan testimoni, dan setelah itu juga dari pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan pelayanan yang diberikan kepada kami. Saya selaku ketua mewakili teman-teman panitia bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada jemaat yang boleh memberikan kesempatan kami ada di dalam pelayanan ini. Kami mohon dukungan doa dari kita semua, support kita semua di dalam kami selaku panitia mengangkat pelayanan ini. Kami percaya bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Tentu kami butuh support dari kita semua, dan yang terutama bahwa kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan pelayanan ini, Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kami di dalam mengangkat pelayanan ini. Doa dan harapan kita bahwa kiranya nanti rapat kerja ini boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua, terima kasih kepada Tuhan. Kami mohon dukungan doa dan semuanya dari kita semua. Terima kasih. Berilah semangat dengan tepuk tangan. Pengurus pusat Sekolah Minggu, Pak Ketua 2. Selamat hari Minggu dan Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih perkenan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam pelantikan hari ini. Yang kedua, terima kasih. Ini momen 97 tahun ke depan yang akan jatuh lagi di satu jemaat, satu klasis. Karena kita sekarang sudah 97 klasis, dan ini momen akan berputar satu kali dalam satu periode. Sehingga terima kasih untuk klasis Makassar Timur, Jemaat Beringkanaya di sini yang sudah bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah untuk kita semua. Dan Makassar Timur ini menjadi bahagian yang dimandatkan oleh rapat kerja pertama di Kendari untuk dikomunikasikan, dan akhirnya keputusan diambil oleh Makassar Timur. Jadi diserahkan ke Makassar, dan Makassar Timur yang menjadi tuan dan nyonya rumah. Titipan dari Pak Ketua tidak sempat hadir hari ini karena di momen yang bersamaan. Jadi kemarin itu betul-betul ekstra kegiatan, dan hari ini beberapa teman-teman harus ke Seriti untuk pelantikan dan rapat kerja pelaksanaan Kamnas Remaja yang akan dilaksanakan tahun depan. Berharap bahwa dukungan jemaat seklasis Makassar Timur menjadi bahagian untuk mengokohkan pelayanan kita,
Saya selalu mengatakan seperti ini, bagaimana anak sekolah minggu 10-20 tahun ke depan, bagaimana pelayanan kita hari ini. Bukan tugasnya saja guru sekolah minggu, tapi tugas kita semua. Tuhan menolong kita, salama laku kita solanasang. Dipersilakan dengan penuh kasih secara berturut-turut. Pertama solo Sekolah Minggu Jemaat Beringkanaya oleh anak Ada Karisa. Yang kedua paduan suara Narwastu atau paduan suara kelompok 3 Jemaat Beringkanaya. Secara berturut-turut dengan kasih disilakan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita murapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan dimuliakan. Sebelum kita masuk doa syafaat, teman-teman pemain musik boleh kembalikan kita ke, boleh piano saja dengan lagu anak terkasih kita tadi kita nyanyikan kembali bersama untuk masuk dalam syafaat. Kita pakai kita pakai piano saja. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, menangis. Demikian hidupku mau mengasihimu. Demikian Yesus, kau baik bagiku. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayanimu. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Meskipun kehidupan dalam dunia ini membuat tubuh batin lahiriah kami sering berhadapan dengan kemerosotan, tetapi tubuh batinia kami akan senantiasa terus dibarui dari hari ke hari. Kami akan tetap melayani Engkau ya Tuhan sampai menutup mata. Karena kami percaya mahkota kemuliaan itu ada. Hari ini bersama dengan ribuan bahkan ratusan ribu saudara-saudara kami yang berjuang berperang melawan kanker, kami berseru di depan-Mu Bapa. Tubuh lahiriah mereka boleh lemah, tetapi batin mereka akan dibarui dari hari ke hari. Kami percaya dalam nama Yesus bahwa oleh iman kami disembuhkan. Dan juga bersama-sama dengan mereka yang sedang sakit, biarlah batin mereka dibaharui dari hari ke hari dengan semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini. Bersama-sama dengan mereka yang berhadapan dengan tantangan-tantangan berat dalam kehidupan. Kehidupan berat, tetapi batin kami dibaharui dari hari ke hari. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami, khususnya di jemaat Beringkanaya ini, bersama Pak Pendeta dan sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami yang lain yang berjuang untuk penyakit
yang menyerang kami. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit juga pada saat ini, Agustinus Wani, anak dari Ibu Martina Sajang di Labuang Baji, Bapak Daniel Kasih, pemulihan pasca operasi mata, Ibu Dewi Korawati, pemulihan pasca operasi di rumah, Jelsi, anak Bapak Robi Mengawe, Ibu Agustina Butu di Rumah Sakit Pelamonia, anak Bapak Simon Paimbonan, Giondra Luang Paimbonan yang sedang sakit di rumah. Kami percaya kasih-Mu ya Bapak akan menguatkan mereka dan terus menerus membarui iman mereka hari ke hari. Dan kami percaya dalam nama Yesus kesembuhan akan Engkau karuniakan kepada mereka. Kami bersedih dan tertekan bersama dengan mereka yang ditinggalkan orang yang dicintai. Bapak Agustinus Rentung atas meninggalnya Om terkasih di Manado, dan Ibu Adelaide Estoreh atas meninggalnya ibunda terkasih dan sudah dimakamkan kemarin. Dan banyak orang yang berduka cita dan tertekan oleh berbagai hal ya Tuhan, tapi kami percaya karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus akan menguatkan mereka. Biarlah kami tetap ya Tuhan dibarui oleh kasih-Mu, semangat kami, komitmen kami akan terus menerus dibarui dari hari ke hari meskipun berhadapan dengan tantangan berat dalam kehidupan ini. Dan meskipun kadang-kadang kami harus menitikan air mata di hadapan-Mu Bapa, tapi kami tetap bersyukur untuk kehidupan ini. Bersyukur untuk berjumpaan kami bersama dengan jemaat Tuhan pada saat ini. Bersyukur dapat berjumpa dengan sejumlah anak-anak-Mu, pelayan-pelayan sekolah minggu, dan menyatukan semangat mereka untuk mempersiapkan rapat kerja kedua sekolah minggu Gereja Toraja. Bersyukur bersama dengan pengurus pusat sekolah minggu boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam mengayun langkah bersama untuk pelayanan sekolah minggu. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk mereka, bersama mereka yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ini. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan dalam berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. Naikkan pangkat, golongan, selesai studi, sembuh dari sakit, dan berbagai hal-hal yang lain. Syukur kepada-Mu Bapa untuk semuanya itu, dan dalam segala hal kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Dan ketika minggu-minggu ini kami akan menghadapi berbagai pelayanan di jemaat ini, biarlah Tuhan mengasihi kami semua, Pak Pendeta, Bu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG, terus sekolah minggu akan melangkahkan kaki bersama di dalam pelayanan untuk bersama memelihara kasih Tuhan bagi kami semua sebagai keluarga Allah di jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah yang sangat mahal ini. Kami bersyukur ya Tuhan, terlebih karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami tetap akan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, pemerintah kami percaya pengasihan Tuhan akan menyertai mereka dan akan menuntun kami dan memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan ini, dan kami melangkahkan kaki dalam iman kepada Tuhan sampai akhir menutup mata. Kami akan setia ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau setia. Dengarkanlah doa kami, lawat kehidupan kami, sentuh hati kami, jamah kehidupan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, disampaikan kepada kita warga jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 7 pagi akan diadakan kegiatan pengukuran tekanan darah, berat badan dan tinggi badan, serta pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS, dan akan dilanjutkan edukasi tentang psikologis pada lansia. Yang kedua, tim kerja latihan kepemimpinan pemuda lanjutan 5 PPGT Jemaat Beringkanaya mengadakan aksi parkir pada setiap jam ibadah pada hari ini. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Tuhan,
bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Christian Tanduk Langit. Terima kasih boleh berkenan hadir untuk melayani kami jemaat Tuhan di tempat ini, Jemaat Biring Kanaya. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita terus hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan sekalipun menghidupi atau menghadapi berbagai pergumulan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Dengan penuh sukacita saya jemput kita berdiri. Kau terima kuasa Roh Kudus. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dan bukalah hatimu untuk terus dibarui Roh Kudus dari hari ke hari. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, pujian Ya Roh Kudus baharuilah kita angkat sebagai nyanyian syukur. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan esa. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perbedaan. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, demikianlah ibadah kita. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan lewat doa pribadi masing-masing kita.